Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Kita melanjutkan tafsir surah An-Naba ayat 12 sampai ke 16. Agar mendapatkan berkahnya, mari kita baca bersama-sama potongan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa. Ya. Ayat 12 ini sambungan ayat sebelumnya yang membicarakan tentang malam dan siang sebagai ayat Allah. Dan di ayat 12 ini pembicaraannya adalah tentang langit. Dan di sini kata Ibnu Ashur ada munasabah. Ada konteks hubungan yang membuat ayat 1 itu terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi setelah sebelumnya membahas tentang malam dan siang, sementara keduanya itu adalah fenomena ufuk di langit, maka dibahas langit, di mana ufuk adalah bagian dari langit. Jadi selalu nyambung memang ya. Satu ayat dengan yang lain itu selalu nyambung, tidak pernah terputus tiba-tiba pindah tema, itu tidak, selalu ada munasabah. Makanya sampai ada karya khusus ulama yang membahas tentang munasabah ayat, itu ada satu kitab khusus, kalau nggak salah Al-Biqai atau siapa saya lupa, yang membahas tentang munasabah ayat. Dan Ibnu Ashur karena beliau membahas tafsir ayat itu fokus pada utama sekali membahas tentang aspek kebahasaannya, terutama balaghah, maka munasabah ini selalu dikupas dengan dalam oleh beliau. Oke, kita mulai membahas ayat 12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kata wa banayna itu terdiri dari 3 kata aslinya. Ya, lafal wa banayna terdiri dari 3 kata, wa, kemudian banai, bana, dan nahnu. Ya, wa sudah diketahui umum. Wawu ataf di situ. Kemudian kata bana, bana itu makna bahasanya adalah membuat rumah atau istana dengan menggunakan batu atau tanah liat atau kulit atau kain di atas permukaan bumi. Jadi intinya bana itu bangun, tapi bangunnya khusus, bangun rumah atau bangun istana. Bahannya bisa batu, bisa tanah liat, bisa juga kulit, bisa juga kain, dan di atas permukaan bumi, ala wajhil ardi, gitu ya. Kemudian kata bana itu ada unsur menjulang tinggi. Dinamakan bana itu ada unsur menjulang tinggi. Membangun rumah itu kan berawal dari pondasi, kemudian tembok ke atas sampai ke atap. Jadi ada unsur i'la,
meninggikan, menjulang tinggi. Ya, karena itulah orang yang menggali sumur tidak boleh memakai kata bana karena nggak ada unsur i'la. Orang memahat batu tebing atau bukit itu nggak boleh pakai kata bana. Mengukir semacam itu nggak boleh pakai kata bana. Jadi bana itu unsur menonjolnya adalah i'la, membuat tinggi. Ya. Nah, kemudian Allah menggunakan kata bana ini secara majasi untuk menciptakan langit itu. Kenapa? Karena langit itu tinggi. Ya. Seakan-akan kalau manusia itu membangun. Ya, karena terlihat tinggi oleh manusia. Ini secara majas, tepatnya bentuk isti'arah balighah, ya, untuk menunjukkan bahwa langit yang diciptakan oleh Allah itu menjulang tinggi seakan-akan seperti manusia membangun bangunan. Memang langit ini kelihatannya kalau pakai mata manusia biasa itu kan mirip seperti kemah, ya, seperti bentuk kubah begitu, gitu ya. Seperti bentuk kubah tinggi, ya. Nah, oleh karena itulah, karena makna kata bana seperti itu secara bahasa, maka lafaz sesudahnya fauqakum, di atas kalian, ya, itu memberikan isyarat penggunaan kata bana secara majasi itu tadi. Karena fauqakum kan di atas kalian, berarti ada unsur tinggi itu tadi. Kemudian dari sisi balaghah juga, kata fauqakum itu ada unsur membuat orang itu ada unsur laftun nazar, ya. Bagaimana menarik perhatian seseorang supaya melihat ke langit dan memikirkan. Jadi kalau wabanaina, kalau hanya wabanaina saja, aku membangun, gitu ya. Ada yang lewat tadi. Nanya adalah nahnu, ya, yang bermakna al-mu'azzim nafsah. Aku besar, ya, Allah maksudnya. Aku membangun, ya. Oke, lanjut. Jadi fawqakum itu ada seakan-akan seandainya Allah hanya mengatakan wabanaina, aku membangun, maka tidak ada hal spesifik yang diperhatikan. Tapi begitu ada kata fauqakum, langsung noleh ke atas. Apa di atas saya? Nah, maka kemudian ada unsur perintah secara implisit untuk memperhatikan atas kita. Fauqakum. Sab'an, nah, kata sab'an di situ yang dimaksud adalah 7 langit. Jadi sab'un itu maknanya 7, yang dimaksud adalah 7 langit. Nah, dari sisi bahasa, kata sab'an ini adalah jenis sifat yang dibuang mausufnya. Nah, jadi sab'an itu sifatun atau na'at yang dibuang man'utnya atau mausufnya. Ini gaya bahasa semacam ini biasa dalam Arab, ya. Jadi perkiraannya adalah samawatin sab'an, begitu. Wa banaina fawqakum samawatin sab'an, perkiraannya begitu. Ya, aku bangun di atas kalian langit yang berjumlah 7. Karena angka itu bisa jadi sifat dalam bahasa Arab memang. Ya. Dan dalam ayat yang lain kadang-kadang Allah juga memakai gaya semacam ini, yakni membuang mausuf dan menyisakan sifatnya. Kenapa? Karena sudah diketahui mausufnya. Jadi karena yang disifati sudah diketahui, maka tidak diperlukan dibuang, tidak masalah, karena orang sudah paham dengan qarinah. Misalnya seperti di surat Al-Haqqah ketika Allah berfirman, hamalnakum fil jariyah, aku membawa kalian pada al-jariyah. Al-jariyah itu makna bahasanya apa? Jariyah itu dari kata jaro. Jaro itu berjalan cepat atau berlari, ya. Seorang gadis itu disebut dengan jariyah karena dia itu langsing, belum gembrot, belum jadi mak-mak, maka jalannya cepat, ya. Jariyah itu di semacam itu. Kenapa disebut jariyah? Gadis disebut jariyah itu alasannya itu. Nah, kadang-kadang ini dijadikan sifat untuk kapal laut. Kenapa? Karena kapal laut itu berlari cepat, berjalan cepat di atas laut. Ya, jadi sebenarnya aslinya kalau mausufnya itu dimunculkan, hamalnakum fil jariyah itu adalah hamalnakum fis safinatil jariyah. Harusnya begitu.
di kapal yang berlari cepat. Tapi kemudian sifat mausufnya yang disifati dibuang. Kenapa? Karena sudah dipahami. Jadi maksudnya ketika Allah menceritakan kisah Nabi Nuh, ya, Allah menceritakan kisah Nabi Nuh itu, Allah membawa Nabi Nuh dan keturunannya di kapal. Memang di kapal sudah diketahui, sehingga yang disebut hanya sifatnya. Jadi sama seperti ini. Allah membangun 7, maksudnya adalah samawatin sab'in, ya. Langit yang berjumlah 7. Akan tetapi kata Ibnu Asyur, mungkin juga yang dimaksud 7 di sini adalah kawakib. Kawakib itu kalau zaman dulu diterjemahkan bintang, sekarang itu terjemahan tepatnya planet. Ya, zaman dulu diterjemahkan bintang. Ada 7 bintang yang paling menonjol di Arab dulu dan dikenal oleh orang-orang Arab, dan mereka memberi nama-nama khusus terhadap 7 bintang ini. Yang pertama dinamakan Zuhal, yang kedua Al-Mushtari, yang ketiga Al-Mirrikh, yang keempat Asy-Syams, yang kelima Az-Zuhrah, yang keenam Utarid, dan yang ketujuh Al-Qamar. Nah, ini jadi 7. Ini kawakib, ya, 7 kawakib atau kaukab, bentuk mufradnya adalah kaukab. Ibnu Asyur mengatakan ini makna zahir seperti ini karena hukum asalnya khitab Quran itu memakai sesuatu yang bisa dilihat oleh mata orang-orang yang diajak bicara, ya. Jadi tidak mengajak bicara pada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau 7 langit, maka yang bisa dilihat hanya 1 langit, sementara sisanya nggak bisa dilihat oleh mata. Tapi kalau yang dimaksud adalah 7 bintang yang sudah dikenal sejak zaman jahiliyah ini, maka semuanya bisa melihat di langit, bisa mengamati. Nah, itu yang membuat Ibnu Asyur mengatakan dalam tafsirnya, ini tafsir yang azhar, yang lebih zahir, begitu ya. Tapi seandainya ditafsirkan 7 langit sekalipun, yang mana sisa dari langit itu tidak sisa dari langit dunia itu tidak terlihat oleh manusia, maka juga tidak masalah. Kenapa? Karena kepercayaan jumlah langit berjumlah 7 itu sudah dikenal sejak lama di berbagai peradaban dan bangsa, ya. Sehingga tidak pernah jadi protes ketika ini dimunculkan pada orang-orang Quraisy itu. Orang-orang Quraisy itu nggak memprotes, masa langit jumlahnya 7? Enggak, karena memang sudah menerima mereka, gitu ya. Oke. Nah, angka 7 dalam bahasa Arab itu bisa bermakna banyak. Bisa bermakna kinayah angka 7 itu, ya. Seperti ungkapan dari Ibnu Asyur, beliau mengatakan was-sab'ah tusta'malu fil kinayah 'anal kasrah katsiran. Angka 7 itu seringkali dipakai makna kinayah untuk menunjukkan banyak. Itu bisa diakui dalam bahasa Arab, memang seperti itu. Karena itulah saya pernah menyinggung masalah ini, saya bahas dalam salah satu artikel saya di website Irtaqi ketika saya membahas tentang jumlah penghuni surga. Jadi saya bahas artikel di website Irtaqi, judulnya jumlah penghuni surga. Di situ kan dikatakan berdasarkan hadis bahwa penghuni surga itu seluruhnya terdiri dari 120 barisan. 80 barisan itu semuanya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad. 80 barisan. Sisanya yakni 40 barisan itu diisi seluruh umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Jadi sebelum Nabi Muhammad kan juga ada nabi-nabi. Ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Nuh. Itu kan ada pengikutnya yang beriman, ada pula yang kufur terhadap beliau. Nah, yang beriman kan masuk surga itu. Nah, itu mulai dari zaman Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Muhammad. Itu semua itu kalau dihitung hanya akan menjadi 40 barisan dari 120 barisan penghuni surga itu. Artinya apa? Berarti umatnya Nabi Muhammad itu akan menjadi 2/3 dari seluruh penghuni surga. Anugerah yang luar biasa.
Dari 2/3 itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Nah, dari sini kemudian sempat ada yang tanya waktu itu di kolom komentar, Ustadz, 70.000 ini apakah bermakna banyak ataukah bermakna harfiah, hakiki 70.000? Nah, apakah dalam bahasa Arab bisa angka 7 itu bermakna banyak gitu? Poin pentingnya kan di situ. Maka saya terangkan, iya benar, bisa bermakna banyak. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu bahwa Rasulullah itu memaksudkan angka harfiah atau makna kinayah? Nah, itu kembali pada qarinah. Gitu ya. Harus dikaji qarinahnya. Di sekitar ungkapan Nabi atau ayat itu apa maknanya. Misalnya Nabi itu mengatakan begini, orang kafir itu makan dari 7 usus, ya, sab'ati am'a misalnya. Nah, ini jangan dimaknai harfiah, karena usus manusia ya 1 bukan 7. Nah, ini maksudnya adalah kinayah untuk menunjukkan betapa rakusnya orang yang tidak beriman itu, sehingga mereka itu mengikuti nafsu makannya tanpa kendali, seakan-akan dia punya 7 usus gitu loh. Saking banyak nggak kenyang. Nah, ini berarti 7 yang bermakna kasrah, bermakna banyak gitu. Tapi kadang-kadang bermakna harfiah. Nah, 70.000 ini masuk yang mana? Nah, kalau dilihat dari qarinah yang lain, maka bisa dipahami bahwa 70 ini maknanya harfiah, benar-benar 70.000. Apa qarinahnya? Qarinahnya adalah Rasulullah minta tambahan. Dalam hadis yang lain itu dikatakan Rasulullah minta tambahan. Seandainya itu memang bermakna banyak, ya sudah diterima kan. Tapi ketika Rasulullah minta tambahan, berarti memang 70.000 ini benar-benar angka minta tambahan. Dan dalam hadis itu disebutkan Rasulullah minta tambahan dan dikabulkan. Ya, dikabulkan. Allah mengabulkan, sehingga untuk saya agak lupa angkanya, setiap satu orang bisa membawa 1.000 atau setiap 1.000 dapat 70.000, saya agak lupa ya, nanti bisa dicek lagi. Yang jelas jumlahnya bisa menjadi berjuta-juta itu nanti. Jadi karunia Allah berdasarkan hadis tersebut memberi kabar gembira kepada kita bahwa yang masuk surga tanpa hisab itu tidak hanya 70.000 orang, tapi 70.000 ini bisa membawa jumlah yang banyak lagi bersama mereka. Yang dituliskan itu saya terangkan, bisa jadi yang dibawa ini adalah orang-orang yang enggak mencapai level amalnya 70.000 ini, tetapi mereka adalah muhibbin, pencintanya, sehingga Allah menggabungkan dengan mereka. Berdasarkan hadis almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan bersama orang yang dicintainya. Makanya kalau kita pas lemah untuk beramal soleh, paling enggak cintailah orang-orang soleh. Itu termasuk amal besar juga, karena mencintai orang soleh itu paling tidak akan membuat orang itu positif hidupnya, terus berusaha mengikuti jalan hidup yang baik dari orang-orang soleh, gitu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, kalau begitu 7 langit di sini tuh maknanya banyak ataukah makna hakiki? Kalau kita tafsirkan makna langit di sini ya. Nah, kalau dikaitkan dengan riwayat Isra Mi'raj bahwa Rasulullah itu ketemu nabi-nabi tertentu pada tiap-tiap langit, maka berarti yang dimaksud adalah makna hakiki. Karena tidak mungkin bermakna banyak ketika Rasulullah menyebut langit ke-1 nabi ini sampai ke-7 Nabi Ibrahim misalnya ya. Maknanya adalah hakiki. Di tafsirnya Asy-Syaukani Fathul Qadir itu beliau menyinggung riwayat bahwa tebal langit itu 500 tahun perjalanan. Tapi ini riwayat dhaif ya. Saya cek di beberapa takhrij, ternyata riwayat dhaif sehingga tidak bisa menjadi pegangan. Dan ini bisa menimbulkan fitnah kalau dikaitkan dengan pengetahuan manusia terkait dengan antariksa hari ini. Kalau tidak dijelaskan dengan ini bisa jadi serangan orang-orang yang tidak percaya Islam ya. Oke. Adapun syidada, sab'an syidada. Syidad itu jamak dari syadidah. Syadidah maknanya kuat di sini. Ya, berarti Allah ingin menyampaikan dalam ayat ini bahwa Allah itu membangun, maksudnya menciptakan langit itu
berjumlah 7 yang sangat kuat dan kokoh, tidak rusak meskipun sudah berusia sangat tua. Nah, ini jangan disamakan dengan bangunan-bangunan yang diciptakan oleh manusia. Manusia bangun rumah misalnya, berapa lama bertahan? Udah lama, sekian puluh tahun sudah reot, balik nggak dirawat ya, sekian ratus tahun sudah hancur. Al-Qulais yang dibangun oleh Abrahah itu, di awal bangun bagus, pakai marmer, pakai batu yang indah-indah begitu. Sekarang lihat jejaknya seperti apa, padahal baru 1000 sekian tahun gitu ya, itu sudah jadi puing-puing yang jelek dari batu padahal ya. Itu kalau buatan manusia. Tapi langit yang diciptakan Allah ini kokoh terus sampai hari ini, megah, tidak berubah. Nah, di mana sisi langit menjadi ayat bagi orang-orang Arab yang menerima ayat ini dan mendengar ayat ini saat ayat ini turun dan dibacakan kepada mereka? Ya, jawabannya adalah orang Arab jahiliyah itu semuanya mengakui bahwa tidak ada di antara mereka yang merasa membangun langit. Tidak ada. Ya. Tidak ada di antara mereka yang merasa membangun langit. Bangun rumah saja sengsaranya seperti itu. Beratnya seperti itu. Bangun kemah saja juga perlu effort yang lumayan, ya. Terus bagaimana dengan membangun langit sebesar ini, kubah sebesar langit ini, kira-kira seperti apa kekuasaannya? Apalagi jumlahnya 7, pasti jauh lebih besar kuasa yang dibutuhkan. Nah, seakan-akan Allah ini mengatakan, lah, kalau kalian mengakui bahwa perlu kuasa yang sangat besar untuk membangun 7 langit, dan aku mampu melakukannya, kenapa kalian kok ragu kalau kebangkitan itu ada? Kenapa kalian meragukan kemampuanku untuk menghidupkan manusia kembali? Nah, gitu ya, sisi kira-kira sisi ayatnya itu yang membuat orang diajak berpikir itu di situ, ya. Jadi seharusnya bisa lebih menerima itu, apalagi di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu kalau kita memperhatikan hal-hal yang paling besar, yang besar-besar, itu akan tampak kekuasaan Allah. Kita perhatikan hal-hal yang kecil-kecil, itu juga akan tampak betul kekuasaan Allah. Contoh misalnya, manusia hari ini sudah mampu menyelidiki luar angkasa sampai bisa mengetahui bukan hanya bulan, tapi juga tata surya, kemudian galaksi. Lalu mereka bisa mengukur jarak dengan sebuah cara tertentu, bahwa tempat kita hidup ini dinamakan galaksi Bima Sakti. Itu ternyata jarak antar ujungnya itu adalah 100.000 tahun cahaya. Padahal satu cahaya itu 1 detik itu jarak kira-kira 300.000 kilometer. 1 detik cahaya itu bisa mengelilingi bumi itu kira-kira mungkin 8 kali ya, kira-kira 1 detik. Jadi seperti itu. Jika satu galaksi aja itu sebesar ini, padahal penemuan astronomi terbaru itu galaksi itu jumlahnya bermiliar-miliar dan belum tahu berapa jumlah persisnya. Nah, itu kira-kira seluas apa ini langit yang kita lihat di atas itu. Nah, ini baru langit pertama yang kita lihat loh ya. Kita belum tahu langit kedua seperti apa, tapi sudah sebesar itu. Ini harusnya kan orang lebih kagum ya dengan kuasa Allah. Allahu Akbar. Betapa besarnya kuasa Allah karena bisa menciptakan langit yang sebesar itu. Ya. Ini kalau kita perhatikan hal-hal ciptaan Allah yang sangat besar. Kalau kita perhatikan yang kecil-kecil juga sangat mengagumkan. Bagaimana manusia ini sifat-sifatnya ternyata oleh Allah itu dititipkan dalam sebuah blueprint yang namanya kromosom. Kok bisa itu dari sebuah kumpulan nukleotida itu bisa terkumpul banyak cetakan-cetakan sifat manusia yang akhirnya menjadi manusia secanggih kita. Itu kan luar biasa ya. Nah itu. Oke. Kita lanjutkan. Wa ja'alna sirajan wahhaja.
Ya. Setelah Allah menyebut tentang langit sebagai ayat, maka Allah kemudian menyebut benda besar di langit yang terpenting yang dilihat dari bumi, yakni matahari. Nah, ini munasabahnya di situ. Matahari adalah di antara benda langit yang terpenting. Kata ja'alna dari kata ja'ala dan nahnu, ja'ala bermakna menjadikan, maksudnya di sini adalah khalaqa, menciptakan. Nahnu adalah Allah, yakni aku yang bermakna mu'azzim nafsah, jadi aku A besar. Sirajan, siraj, makna bahasa siraj itu adalah lampu. Lampu. Jadi lampu yang fungsinya untuk menyinari, itu namanya siraj. Dan orang Arab dulu itu kalau disebut siraj, maka yang terbayang apa? Yang terbayang adalah sebuah bejana yang di dalamnya ada minyak, kemudian diberi sumbu, yang itu kalau dikasih api maka akan menyala api selama minyak itu masih ada. Nah, itu siraj. Bayangan persepsi orang Arab ketika disebut siraj. Jadi ketika Allah itu menyerupakan matahari dengan siraj, di situ ada tasbih balil, ya, penyerupaan untuk mendekatkan hakikat matahari pada pikiran orang-orang Arab di zaman itu. Ya. Wahaj itu bermakna waqad. Waqad maknanya menyala-nyala luar biasa. Ya, kata Az-Zajjaj maaf, kata Muqatil, ya, kata Muqatil dan juga Ar-Raghib Al-Asfahani. Kata wahaj itu menunjuk makna panas sekaligus cahaya. Nah, itu uniknya bahasa Arab itu bisa menerangkan gitu ya. Jadi kalau disebut wahajan maka ada dua unsur di sana, yakni unsur panas dan unsur cahaya. Seperti pada lampu yang kita sebut dengan ublek itu ya, lampu damar kalau bahasa Jawa. Itu kan kalau kita dekatkan pada apinya panas. Tapi kalau kita jauhkan nggak panas dan ada cahaya yang punya fungsi menyinari sekitar. Nah, matahari ternyata juga seperti itu. Memang nggak salah kalau diserupakan dengan lampu itu, karena ada unsur panas dan juga ada unsur cahaya. Nah, terus apa sisi ayatnya? Apa sisi ayatnya matahari ini untuk orang-orang Arab? Ya, jawabannya adalah seakan-akan begini orang Arab itu, ya. Orang Arab itu kan sudah biasa kalau malam hari itu pasti menyalakan lampu kan, ya. Untuk menyalakan lampu semalam, maka orang Arab itu perlu menangani dengan sejumlah perlakuan. Harus disiapkan sumbunya dengan baik, minyaknya harus dipastikan tidak habis, ya. Lalu kemudian dijaga biar tidak padam karena tiupan misalnya, atau kena air atau apa gitu sehingga mati. Untuk menciptakan sebuah panas dan cahaya yang kecil saja yang menyinari malam di rumah mereka aja seperti itu usahanya, ya. Lalu bagaimana dengan zat yang bisa menciptakan sebuah lampu di langit sana yang tidak pernah padam? Kira-kira sebesar apa kuasanya? Gitu ya. Bagaimana cara dia menyediakan minyaknya? Nah, kalau pikiran orang Arab kira-kira kayak gitu ya. Meskipun hari ini kita sudah tahu bahwa matahari itu menyalanya karena gas hidrogen ya. 90% matahari itu adalah hidrogen, itu yang buat dari menyala. Tapi orang zaman dulu itu membayangkannya seperti itu karena diserupakan dengan lampu itu tadi. Sebesar apa ya kuasanya zat yang bisa menjaga ini menyala-nyala terus tidak pernah padam selama berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu tahun. Nah, di situ tampak kudrah Allah, tampak kekuasaan Allah, ya. Ya. Sehingga saat ayat ini dibacakan, mereka bisa menerima itu. Iya, ini memang salah satu tanda kekuasaan Allah. Nggak ada argumentasi apapun yang untuk menyerang substansi ini, nggak bisa memang. Apalagi di zaman sekarang, ketika pengetahuan sudah maju, orang sudah bisa mempelajari matahari lebih detail, semakin kelihatan, semakin tampak betapa banyak keajaiban terkait dengan matahari.
Misalnya hari ini orang tahu bahwa inti matahari itu suhunya kira-kira 15 juta derajat Celcius. Panasnya luar biasa. Padahal yang namanya besi itu mendidih itu nggak sampai 5000 derajat sudah mendidih. Ya, sekarang bayangkan kira-kira 15 juta derajat itu panasnya seperti apa. Ya. Kemudian orang bisa melihat bagaimana manfaat matahari di bumi. Bagaimana matahari itu ketika terbit dari timur membuat bumi ini jadi hangat. Makanya sebagian ilmuwan itu bisa memprediksi, andaikan matahari ini mati, maka bumi akan segera jatuh suhunya menjadi di bawah 0 derajat. Cepat itu. Bumi ini akan menjadi es nantinya. 1 tahun itu seluruh permukaan lautan itu semua jadi es, sudah nggak ada air lagi. Ya, nanti beberapa sekian lama itu sudah semua air di lautan akan menjadi es, sehingga nggak mungkin lagi ada kehidupan. Itu perannya matahari itu. Dengan matahari maka bumi menjadi hangat. Lalu panasnya matahari itu juga ternyata bisa mengedarkan air itu ke seluruh bagian bumi. Ya, laut kena sinar matahari jadi uap air, lalu kemudian jadi hujan, turun ke gunung-gunung, diterima oleh pepohonan di sana, disimpan airnya dalam tanah, berubah jadi mata air, sebagian jadi air tanah, digali jadi sumur, memenuhi kebutuhan air bersih orang. Manfaat matahari itu. Cahaya matahari juga berguna untuk fotosintesis. Fotosintesis itu proses memproduksi makanan oleh tumbuhan, sehingga bisa muncul beras misalnya yang bisa kita makan. Itu proses fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis itu akhirnya muncul tanaman yang bisa dimakan oleh manusia. Ya, manfaatnya kembali ke manusia. Atau dimakan oleh hewan, dimakan sapi misalnya, lalu sapi disembelih dimakan manusia. Jadi kembalinya ke manfaat manusia. Seakan-akan semuanya memang diciptakan untuk manusia memang. Ya, faktanya begitu. Matahari juga sangat dirindukan oleh ibu-ibu untuk menjemur pakaian. Betapa sedihnya ibu-ibu jika mendung seharian. Ya. Ini ibu-ibu yang tiap hari bisa sering merasakan nikmat matahari ini kepada manusia. Sinar matahari itu juga bisa membantu tubuh manusia untuk memproduksi vitamin D untuk kesehatan tulang manusia. Andaikan itu nggak ada, maka cacat manusia, kena penyakit rakitis dan sebagainya. Ya. Terus momen terbit dan tenggelamnya matahari itu juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang lagi jatuh cinta, orang-orang yang lagi kasmaran, dan menjadi inspirasi untuk karya sastra. Gerakan matahari bisa juga digunakan untuk penanggalan, membuat jadi kalender. Ya. Cahaya matahari itu bisa diubah menjadi listrik yang bisa dipakai untuk mengecas HP kita, bisa dipakai untuk memanaskan air, bisa dipakai untuk menggerakkan mesin-mesin industri dan sebagainya. Jadi ada banyak manfaat matahari itu, dan bayangkan gimana caranya Allah membuat semua manfaat itu hanya dengan membuat bola raksasa di langit seperti itu. Ya, membuat bola panas raksasa di langit seperti itu, kemudian bisa muncul sekian banyak manfaat itu. Nah, harusnya orang zaman sekarang lebih tahu kuasa Allah, lebih bisa merasakan waja'alna sirajau wahaja. Gitu ya. Oke, kok bisa itu muncul manfaat semacam itu? Gimana caranya Allah itu ngatur jarak antara matahari bumi begitu pas begitu ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas banget sesuai dengan kebutuhan manusia di bumi. Andaikan terlalu dekat matahari itu, maka leleh kita. Terlalu jauh maka membeku kita, seperti di Saturnus, Uranus, Pluto. Terlalu dingin. Jadi jaraknya itu pas banget.
Kita lanjutkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajah. Anzalna dari kata anzala dan nahnu, aku turunkan. Minal mu'sirat, mu'sirat dari kata a'sara. Mu'sir itu maknanya adalah awan yang siap menurunkan hujan. Jadi awan yang terkondensasi kalau bahasa kita ya, sudah siap hampir menurunkan hujan. Itu dari kata asoro. Asoro itu memeras. Makanya ada kata asir. Asir itu jus, karena jus itu diperas sifatnya. Terus kenapa diserupakan dengan itu? Karena memang awan ketika menurunkan hujan itu bentuknya ya mirip seperti orang yang memeras buah kemudian mau menetes, gitu ya. Nah, maka dinamakan muksir. Itu bayangkan kira-kira seperti itu. Terkondensasi dulu kemudian menetes tes. Gitu ya. Itu jadi muksir itu awan, tapi yang sudah terkondensasi, yang siap menurunkan hujan. Ma'an sajjaja, air ya, aku turunkan dari awan itu ma'an, air, sajjajan. Sajjaj itu maknanya adalah munsab, tercurah lebat. Jadi tertuang secara terus menerus, itu makna sajjajan. Nah, gimana kira-kira alam pikirannya orang Arab ketika mendengar ayat ini, terus itu bisa menjadi ayat kekuasaan Allah bagi mereka? Nah, kira-kira begini. Coba ya, gimana itu logikanya? Caranya bagaimana ya? Awan itu kan ringan banget. Awan itu kan ringan banget. Lebih ringan daripada kapas seolah-olah, gitu ya. Ringan sehingga bisa ditiup angin kemana-mana. Kok bisa dari benda yang seringan itu lalu bisa muncul benda yang berat seperti air, yang kalau jumlahnya banyak itu bisa menimbulkan banjir yang membinasakan manusia. Nah, itu ya sisi kekagumannya dari situ. Iya ya, kok bisa? Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kok bisa? Air kalau pas sudah turun hujan deras kan luar biasa ya, bisa menimbulkan bencana yang luar biasa. Padahal itu berasal dari sesuatu yang kayak ringan banget, indah di atas langit itu. Tapi bisa memunculkan zat yang seperti itu. Yang bisa bertonton beratnya. Ya. Nah, hari ini harusnya manusia lebih kagum lagi pada kekuasaan Allah karena ngerti bagaimana proses terjadinya hujan itu. Air kan memang berat, masanya itu berat. Cobalah antum misalnya punya air, diisikan ke satu kaleng penuh, angkat, itu kan berat, ya kan? Berat. Tandon misalnya, tandon ukuran 2 meter kubik saja itu setara dengan 2 ton kira-kira. Coba dari air yang berat seperti itu, kok bisa Allah itu kemudian mengubahnya menjadi benda yang begitu ringan? Itu memang karena kalau tiap hari dibahas dengan model cara pikir orang atas nggak menakjubkan, tapi kalau orang itu benar-benar melihat realitas itu dengan objektif, sebenarnya banyak keajaiban di sana. Untuk memberikan perumpamaan kira-kira begini ya. Coba bayangkan kita bisa mengubah manusia ini ya menjadi semacam zat yang tak terlihat, lalu bisa dipindah dalam jarak 1000 kilo dalam waktu 1 detik. Itu kan menakjubkan banget lah. Sesuatu yang materi kemudian dibuat tidak dimaterikan begitu. Kira-kira keajaibannya di situ. Kok bisa ya? Kenapa yang bisa berubah itu air itu? Kenapa tanah misalnya nggak bisa dibuat kayak begitu? Benda berat seperti tanah atau besi. Air yang berat demikian, yang bertonton beratnya, kok bisa dibuat jadi ringan luar biasa oleh Allah? Ya, dengan sebuah mekanisme, dengan interaksi panas matahari itu, kemudian oleh Allah bisa diterbangkan dengan angin ke berbagai tempat manapun. Yang itu bisa akhirnya punya hikmah menyebarkan air ke berbagai tempat secara mudah, gitu ya. Andai kan Allah nggak buat mekanisme awan itu, betapa susahnya gimana caranya mengairi tumbuhan-tumbuhan yang ada di berbagai tempat itu. Masa ngambil dari laut, gitu ya, disiramkan ke berbagai hutan, begitu kan sangat berat itu. Maka sungguh ajaib cara Allah buat mekanisme ini.
Sangat ajaib, dari dari benda yang beratnya bertonton menjadi benda yang begitu ringan, lalu kemudian bisa bermanfaat untuk banyak hal. Ya. Nah, di sini juga ada unsur mengingatkan nikmat Allah juga. Karena air adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kita itu butuh air bersih. Betul lautan begitu banyak begitu, tapi lautan itu kan asin. Kalau kita minum lautan dalam keadaan asin kayak begitu, dehidrasi kita tidak bisa. Maka agar bisa memanfaatkan air lautan harus disuling dulu. Betapa sengsaranya jika manusia harus menyuling dulu untuk minum, untuk mandi, untuk memasak. Sangat sengsara. Maka alangkah besar nikmatnya Allah ketika tidak usah nyuling, tapi Allah membuat mekanisme namanya air hujan itu. Ini seakan-akan diingatkan nikmatnya Allah. Ya, makanya kadang-kadang orang itu diingatkan nikmat ini ketika naik kapal laut di zaman dulu, ketika kehabisan air, yang ada hanya air lautan, terasa betul itu nikmat air bersih, air tawar itu. Ya, itu. Secara implisit juga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa suasana kebangkitan itu nanti adalah ada air hujan yang akan menumbuhkan jasad kita. Ya, jadi nanti ada hubungannya dengan ayat berikutnya ya. Jadi ketika Allah mengingatkan bagaimana Allah menurunkan hujan dari langit, itu seakan-akan ingin mengingatkan kita nanti kebangkitan juga kayak gitu. Saya pernah membuat tulisan khusus judulnya Bangkit dari Kubur dalam Suasana Gerimis, karena memang waktu manusia dikeluarkan dari tanah itu memang Allah menurunkan hujan. Ya, gitu. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya, kata linukhrija di sini linya bermakna untuk atau agar, nukhrij dari kata nahnu, dan akhraja bermakna mengeluarkan. Jadi ini menunjukkan apa hikmah Allah membuat mekanisme hujan memakai awan itu, yakni di antara hikmahnya adalah untuk mengairi tanaman-tanaman. Ya. Kenapa kata linukhrija? Kenapa bukan linun bita misalnya untuk menumbuhkan, tapi kata linukhrija, akhraja mengeluarkan. Nah, di sini ada isyarat, ada ima, ya, bahwasanya Allah ingin menunjukkan seperti itulah kira-kira kaifiyah atau bagaimana cara mekanisme Allah dalam membangkitkan manusia. Manusia itu dikeluarkan nanti dari dalam perut bumi itu, terbelah nanti bumi itu, dikeluarkan seperti keluarnya benih tanaman ketika keluar dari tanah menjadi hidup dan membesar. Kata habban, ya, itu bentuk jamak dari habbatun. Habban itu bentuk jamak dari habbatun, biji. Jadi dalam bahasa Arab itu memang ada teknik menjamakkan dengan menghilangkan tak marbutah. Misalnya kata baqarah, sapi, dijamakkan menjadi baqar. Syajarah, pohon, dijamakkan jadi syajar. Gitu ya. Nah, termasuk di sini habbah itu satu biji, kalau habban berarti biji-bijian. Nah, ini maksud biji-bijian banyak, jagung termasuk biji-bijian, beras, ya, gandum dan sebagainya. Nabat, nah itu lebih luas daripada habbun, tumbuhan, tanaman, dari kata anbata, menumbuhkan. Ya. Rumput, ya, pohon itu masuk nabat semuanya. Ya, secara implisit dari ayat ini Allah ingin menunjukkan besarnya perannya air dalam kehidupan kita. Di antaranya nanti air itu yang akan dipakai Allah untuk menumbuhkan jasad kita di hari kebangkitan. Sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman dari tanah. Ya. Ada juga unsur mengingatkan nikmat Allah dari tanaman. Karena tanaman itu kan sumber makanan kita. Kalau kita renungi tanaman itu banyak menjadi sumber makanan kita. Lihat ya, apa yang diperbuat manusia dengan tanaman. Padi jadi nasi dimakan, ya kan? Jagung jadi popcorn, ya kan? Kedelai jadi kecap, jadi tempe, jadi tahu. Sawit jadi minyak, ya kan? Ada yang jadi ketan, coklat, ada yang jadi obat. Prinsipnya dipelajari dari tanaman terus dibuat sintetisnya. Ada yang jadi teh, minuman teh,
ada yang jadi kopi, minuman kopi dan sebagainya. Itu kan nikmat semua dari Allah, semuanya dari tanaman. Linukhrija bihi habba wa nabata. Ada lagi tanaman fungsinya keamanan, misalnya seperti bambu. Bambu itu kan menahan angin. Makanya tempat-tempat yang bambu ditebangi itu malah rawan kena musibah ketika angin kencang. Tapi ketika ada bambunya itu ditahan angin, jadi aman. Area yang di situ banyak bambu-bambu besar itu sebenarnya sangat melindungi kampung itu. Kalau ada angin kencang terus bambunya nggak ada, sudah langsung kena pemukiman, bisa banyak yang hancur itu. Termasuk mangrove misalnya. Mangrove itu yang ada di rawa itu mencegah abrasi. Itu juga ayat Allah, nikmat juga. Linukhrija bihi habba wa nabata. Ada unsur imtinan, ya. Ada juga nikmat dari sisi keindahan. Orang melihat segala yang hijau, taman-taman penuh bunga, ya. Itu juga ayat dari linukhrija bihi habba wa nabata. Pikirkan bagaimana zat yang menciptakan semua mekanisme itu, yang membuat semua manfaat itu kan kalau nggak punya kuasa besar kan nggak mungkin. Nah, itu loh pesannya kayak gitu sebenarnya. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Jannat itu jamak dari jannah. Maknanya adalah kebun. Kata al-farra disebut jannah itu kalau di dalamnya ada pohon kurma. Pohon kurma, ada nakhl. Kalau disebut firdaus itu jika ada pohon anggurnya. Nah, ini cara bahasa begitu ya. Jadi sebenarnya firdaus dan jannah itu sama, maknanya taman. Tapi ada kekhususan. Kalau jannah itu identik dengan kurma, tapi kalau firdaus identik dengan anggur. Nah, gitu ya. Alfaf itu kata Asy-Syaukani adalah jamak yang tidak ada mufradnya. Ini juga pendapat Ibnu Asyur. Itu maknanya adalah multaf, rimbun. Ya, maknanya rimbun. Jadi jannatin alfafa itu kebun yang rimbun. Tapi kalau menurut Jalaluddin Al-Mahalli di tafsir Jalalain itu al-faf itu jamak dari lafif. Lafif ya maknanya rimbun juga sih sebenarnya. Ya, cuma asal katanya saya sedikit ikhtilaf. Seperti kata syarif jadi asyraf. Jadi wazan fa'il menjadi af'al. Oke. Nah, orang Arab kalau diingatkan jannatin al-fafa itu yang teringat adalah kebun kurma. Kebun kurma yang kurmanya menjadi makanan pokok. Nah, jadi ada unsur mengingatkan nikmat ya. Kalau disebut kebun juga itu teringat anggur yang bisa jadi kismis, yang bisa menjadi makanan pokok, dan juga bisa menjadi minuman yang lezat. Nah kalau kita disebut kebun, itu harusnya kita juga ingat nikmat Allah dengan kebun-kebun yang ada di negeri kita ini. Ingat kebun sawit misalnya ya, yang bisa membuat kita menggoreng tempe dan ikan. Ingat kebun tebu ya, yang buat kita bisa buat teh manis, kopi ya. Ingat kebun karet ya, yang dengannya itu bisa dibuat ban, yang dengan itu mengantarkan kita ke berbagai tempat. Jadi meskipun hanya melihat ban aja bisa ingat wa jannatin alfafa. Iya ya, ini asalnya dari karet, dan itu adalah nikmat Allah bisa membuat seperti ini ya. Jadi meskipun di sini konteks utamanya itu adalah mengingatkan betapa Allah itu punya kuasa luar biasa dengan segala ciptaan-ciptaannya di sini itu. Semakin orang mendalami biologi, semakin kagum ciptaan Allah. Semakin dalam orang itu mendalami botani, semakin kagum dengan ciptaan Allah. Semakin mendalami astronomi, harusnya juga semakin kagum dengan ciptaan Allah. Ya, tapi di sana juga ada unsur imtinan, mengingatkan nikmat Allah supaya tahu betapa baiknya Allah kepada kita, sehingga kalau diajak untuk menyembah hanya kepadanya itu sudah nggak dipandang aneh lagi, karena yang baik adalah kita, bukan sekutu-sekutu yang dibuat oleh manusia ya. Nah ini jadi banyak sekali Allah itu mengingatkan kebaikan-kebaikannya di ayat Al-Quran itu biar orang itu paham bahwa tauhid itu masuk akal, bahwa menyembah Allah semata itu adalah sangat logis, bisa diterima kalau orang-orang benar objektif dalam cara pikirnya. Baik, itu saya kira yang bisa dikaji untuk tafsir hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.